Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di halaman 96. Aqsamul mubtada'i, pembagian mubtada. Qala al-musannifu wal mubtada'u qismani, zahirun wa mudmarun. Mubtada itu terbagi dua, yaitu zahir dan mudmar, sama halnya dengan fa'il dan naibul fa'il. Fazahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmaru isna asyara. Adapun mubtada yang zahir sebagaimana penyebutannya telah berlalu. Adapun mubtada yang mudmar itu ada 12. Wahia, dan dia adalah ana wa nahnu anta anti antuma antum antunna hum huwa hiya huma hum hunna. Nahwu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asbaha dzalika. Dan mubtada yang dhamir itu ada 12, yaitu saya, kami, kamu, kamu perempuan, kamu dua orang, ya, kamu dua, kalian perempuan, dia laki, dia perempuan, dia dua orang, ya, dia mereka dan mereka perempuan. Contohnya ana qaimun, saya berdiri, wa nahnu qaimuna, kami berdiri, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan contoh tersebut. Asyarhu, penjelasan. Al-mubtada'u qismani, mubtada terbagi dua, zahirun wa mudmarun, yang zahir dan yang dhamir. Fazahiru qad taqaddama dzikruhu, sedangkan mubtada yang zahir itu penyebutannya telah berlalu. Wa amal mudmaru fal waqi'u minhu mubtada'an isna asyara dhamiran, kulluha dhamairu munfasilatun wahiyya. Adapun mubtada yang mudmar itu baginya dia bisa menjadi mubtada, ya, dengan meletakkan 12 dhamir. Seluruhnya adalah dhamir-dhamir yang bersambung. Yang pertama, ana dan nahnu. Ana lil mutakallimil wahidi wa nahnu lil mutakallimil muta'addidi awil wahidi al-ma'zimi nafsahu al-mu'azzimi nafsahu. Taqulu ana qaimun wa nahnu qaimuna. Ana nahnu itu untuk, ya, orang yang berbicara tunggal, atau orang yang berbicara berbilang, atau seorang untuk mengagungkan dirinya, yaitu biasanya Allah menggunakan kata nahnu untuk keagungannya. Contohnya ana qaimun, saya berdiri, wa nahnu qaimuna, dan kami berdiri. Anta anti, ya, kamu laki-laki, kamu perempuan. Lil mukhatabi al mufradi, untuk orang yang diajak bicara tunggal. Anta untuk lil mudzakkar wa anti lil muannas. Taqulu anta qaimun wa anti qaimatun. Contohnya, kamu laki-laki berdiri dan kamu perempuan berdiri. Antuma lil mukhatabaini mudzakkaraini kana aw muannasataini, digunakan untuk orang yang diajak berbicara dua orang laki-laki atau perempuan. Taqulu, contohnya, antuma qaimani, ya, dia dua orang berdiri atau dia dua orang perempuan berdiri. Selanjutnya antum wa antunna, antum dan antunna, kalian perempuan atau kalian laki-laki atau perempuan. Lil mukhatabi al jam'i, untuk orang yang diajak bicara jamak. Antum lil mudzakkar, antum untuk mudzakkar, wa antunna untuk muannas. Taqulu antum qaimuna,
seperti ucapanmu, kalian laki-laki berdiri, wa antunna qa'imatun, kalian perempuan berdiri. Selanjutnya huwa hiya lil ghaibil mufradi wa huwa lil mudzakkari wa hiya lil muannas. Huwa hiya itu dia untuk orang ketiga tunggal, kalau huwa lil mudzakkar, kalau hiya untuk muannas. Taqulu huwa qa'imun, sebagaimana ucapanmu, huwa qa'imun, dia berdiri, dia laki-laki berdiri. Wa hiya qa'imatun, dan dia perempuan berdiri. Huma lil ghaibaini mudzakkaraini kana aw muannasataini. Huma untuk orang ketiga, ya dua orang laki-laki atau perempuan. Taqulu, sebagaimana perkataanmu, huma qa'imuna, dia dua orang laki-laki berdiri, wa huma qa'imatani, dia dua orang perempuan berdiri. Hum hunna, mereka laki-laki dan mereka perempuan. Lil ghaibil jam'i, untuk orang ketiga jamak. Hum lil mudzakkar wa hunna lil muannas. Taqulu, sebagaimana perkataanmu, hum qaimuna, ya mereka berdiri. Wa hunna qaimatun, mereka perempuan berdiri. Fal mubtada'u fi hadhil amthilati mudmarun, maka mubtada dari contoh-contoh ini adalah mudmar, yaitu mubtada yang bentuknya dhamir. Wala yakunu illa munfasilan, dan dia tidaklah menjadi mubtada, dhamir-dhamir tersebut menjadi mubtada kecuali munfasilan, bersambung. Wa huwa mabniun la yadkhulu fihi i'rabun, dan dia mabni dan i'rab tidak masuk padanya. Wa inna ma yubna ala ma sumi'a alaihi, dan dia mabni atas apa ya yang didengar bentuknya. Ketika hum maka mabni dengan sukun, ketika anti maka mabni dengan kasrah. Seperti apa yang kita dengar maka itulah tanda mabninya. Wa yuqalu fi i'rabihi, maka dikatakan dalam i'rabnya, fi mahali raf'in mubtada'un, dalam posisi marfu sebagai mubtada. Fataqulu fi i'rabin nahwu, maka engkau katakan dalam i'rab contohnya, ana qaimun, saya berdiri. Maka bagaimana cara mengi'rab ana? Maka ana di i'rab dhamirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un. Maka ana adalah dhamir yang bersambung, dia mabni atas sukun pada posisi marfu sebagai mubtada. Nah, di bawah ada bintang. Zakara Ibnu Hisham anna ad-dhamira fi qaulika anta wa anti wa antum wa antum wa antuna huwa an, wa ta'u harfu khitabin. Ya. Ibnu Hisham menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dhamir pada anta, anti, antuma, antum, antuna itu annya. Jadi anta, antuma, anti, antum, antuna, yang dimaksud dhamir adalah hamzah dan nunnya, yaitu annya. Ya, bagian an itu dhamirnya. Sedangkan huruf ta itu adalah huruf khitab. Ya, untuk orang yang diajak bicara. Wa nasaba hadzal qawli ilal jumhur, dan beliau menasabkan perkataan ini pada jumhur. Jadi jumhur berpendapat bahwa yang dimaksud dhamir adalah an. Ya, jadi an itu, ya annya itu adalah dhamirnya, sedangkan huruf ta itu namanya harfu khitabin. Yanzuru bisa dilihat di Al-Mughni halaman 41. Selanjutnya wa dhamiru fi huma hum hunna al-ha'u faqat. Adapun dhamir pada huma, hum, dan hunna yaitu haknya saja. Jadi dhamir pada hum, huma, hunna itu adalah huruf haknya saja. Ya, itu dhamirnya. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.